Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita di rumahnya dengan keadaan iman, Islam dan sehat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang minas zulumati ilan nur. Ini sebentar Pak. Tip saya harus pakai pengenal wajah. Kalau pakai peci nggak mau ngebaca dia. Sebentar Pak ya. Subhanallah. Bismillah. Loh. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian rutin kita dengan menggunakan kitab Al-Fadail dari Syarah Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fadilah membaca Al-Quran, dan telah kita bahas siapa itu sahabat-sahabat Al-Quran, dan telah kita bahas juga siapa itu mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membaca Al-Quran namun mereka malah dilaknat dengan Al-Quran, yaitu mereka orang Khawarij. Telah kita sampaikan Pak ya. Sekarang marilah kita saksikan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu mengkhususkan bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu. Diperbolehkan untuk seseorang membaca ayat Quran atau surah-surah tertentu. Saudaraku yang Allah muliakan, pertanyaan, apakah boleh seseorang itu menjadikan ayat tertentu atau surah-surah tertentu sebagai bacaan rutinitas dia sehari-hari, yang dia ambil manfaatnya, yang dia ambil faidah dari ayat tersebut? Dikatakan ayat-ayat yang mujarab, surah-surah yang mujarab. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Jawabannya adalah iya.
jika memang ada ayat atau ada hadis yang menunjukkan dengan keutamaan surah atau keutamaan ayat tersebut. Bahkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwanya mengatakan diperbolehkan untuk seseorang merutinitaskan bacaan ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu, dan mengambil faidah darinya jika memang surah tersebut atau ayat tersebut ada dalilnya. Ya. Kalau antum buka kitabnya, kitab aslinya ada di hadis nomor 1009. Kami memakai kitab syarah Riyadhus Shalihin, Pak. Ada di hadis nomor 1009. Tidak tahu penomoran ini apakah cocok dengan kitab hadis yang asli. Kami menggunakan kitab Al-Fadail, Pak ya. Kita tidak berpulang kepada Riyadhus Shalihinnya, namun kami berpulang kepada Kitabul Fadail, syarah dari Riyadhus Shalihin. Jadi yang ditulis oleh muallif ini adalah kitab yang fadilah amalannya saja. Hadis yang pertama, dalil bahwasanya seseorang itu boleh merutinkan bacaan-bacaan atau surah-surah tertentu. Saksikanlah sebuah hadis yang dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya dari sahabat mulia Abu Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla, semoga Allah meridhoinya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi? Maukah aku beritahukan kepada engkau? Rasul berkata kepada Sa'id bin Mu'alla ini, apakah kamu mau aku beritahukan sebelum engkau keluar dari masjid ini surah yang paling dahsyat dalam Al-Quran, surah yang paling hebat dalam Al-Quran? Fa'akhadha biyadi, akhir Rasul pun memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja qultu, ketika kita pengen keluar dari masjid, Sa'id bin Mu'alla ini menagih janjinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innaka qulta law 'allimannaka 'azama suratin fil Quran. Wahai Rasulullah, tadi engkau udah janji ketika kita pengen sholat, engkau akan mengajarkanku sebuah surah yang paling dahsyat dalam Al-Quran, surah paling dahsyat dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pun menepati janjinya seraya bersabda dan berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau surah Al-Fatihah itu adalah surat terdahsyat dalam Al-Quran. Hiya sab'ul mathani, itu adalah as-sab' al-mathani, 7 yang terulang-ulang. Wal Qur'anil azim alladzi utituhu, dan itu adalah Quran al-azim yang aku diberikan dengannya. Saudaraku yang Allah muliakan, penulis kitab berkata di sini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'id Rafi bin Mu'alla bahwasanya aku akan mengajarkanmu surah terdahsyat dalam Al-Quran, ini berarti bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, inti sarinya Al-Quran. Mengapa? Karena jawabnya adalah karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengandung semua unsur tauhid. Sudah mengandung semua unsur tauhid. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya ulama membagikan tauhid, pembagian ini adalah pembagian yang bukan pembagian wajib, Pak ya. Pembagian tauhid ini adalah pembagian agar mudah difahami. Karena ada syubhat dari mereka mengatakan, lihat mereka tuh, masa tauhid dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Udah tahu namanya tauhid, mengesahkan, tapi kok malah dibagi menjadi 3? Bantahannya mudah. Saudaraku yang mengatakan seperti itu, sejatinya pembagian ulama tauhid menjadi 3 itu adalah taksimun, pembagian untuk mempermudah. Karena banyak sekali orang, mereka yakin Tuhannya Allah, mereka yakin dengan tauhid rububiyahnya Allah, namun mereka belum merealisasikan tauhid uluhiyahnya Allah. Yakin Allah Tuhannya, namun tidak beribadah kepada Allah. Karenanya pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah pembagian permudahan, yang mempermudah maksudnya. Yuk kita lihat. Ketika Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah tauhid
rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim itu dari nama-nama Allah. Ada yang mengatakan ini termasuk ke tauhid asma dan sifat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, ini tauhid sifat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa ini, Pak? Tauhid uluhiyah. Karenanya saudaraku yang Allah muliakan, ternyata surah Al-Fatihah itu adalah intisarinya Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu mengajak kepada tauhid kepada Allah, dan surah Al-Fatihah mengandung semua inti tauhid tersebut. Kemudian beliau mengatakan di sini bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama surah Al-Fatihah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis di atas, surah Al-Fatihah yang pertama adalah As-Sab' Al-Mathani. Apa arti Sab' Al-Mathani? 7 yang terulang-ulang. Mengapa dinamakan tersebut? Karena Al-Fatihah adalah syarat atau rukun diterimanya salat. Dalam hadis Muslim beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak akan diterima salat seseorang barang siapa yang belum membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain, fahiya khidaj. Barang siapa yang salat tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya sia-sia, salatnya sia-sia, salatnya sia-sia 3 kali. Kita bahas dari sisi fikih dulu, Pak, sebentar ya. Kapan seseorang itu rukun, hukumnya rukun membaca Al-Fatihah? Sebelumnya agar mudah seperti ini, Pak. Kami keluar sebentar untuk membahas fikih, tidak masalah, karena berkenaan dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Di dalam salat itu ada 4 hukum. Ada yang hukumnya rukun, ada yang hukumnya wajib, ada yang syarat, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum sholat bersuci. Sucinya suci 3, suci tempat, suci pakaian, dan suci badan. Dibahas selesai syarat, tinggal 3 lagi. Ada sholat itu yang hukumnya rukun. Rukun sholat. Apa bedanya rukun dengan wajib? Ulama sepakat, rukun itu artinya wajib, wajib itu artinya rukun, kecuali dalam 2 ibadah. Kami ulangi, Pak. Rukun itu artinya wajib, wajib itu artinya rukun, yang jika ditinggalkan maka ibadahnya sia-sia, kecuali dalam 2 ibadah. Rukun dan wajib itu artinya berbeda. Ibadah sholat dan ibadah haji. Contoh yang wajib dalam sholat apa? Contoh yang wajib dalam sholat. Surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah bukan wajib, Pak. Surah Al-Fatihah itu rukun. Barang siapa yang meninggalkan surah Al-Fatihah, maka seakan-akan dia tidak sholat. Ya, surah Al-Fatihah itu rukun. Yang contoh wajib dalam sholat adalah tahiyat awal. Untuk sholat-sholat yang memiliki tahiyat awal, zuhur, asar, maghrib, isya. Karenanya orang yang terluput darinya untuk tahiyat awal, maka sholatnya tetap sah. Namun sunnahnya dia membayar dengan sujud sahwi sebelum dia salam 2 kali sujud. Ini dalil bahwasanya tahiyat awal itu wajib, bukan rukun. Adapun yang rukun adalah takbir pertama, takbir membuka, Allahu Akbar, dan surah Al-Fatihah itu rukun. Surah Al-Fatihah itu rukun, bukan wajib, Pak. Tadi kami singgung, rukun artinya wajib, wajib artinya rukun. Semua ibadah sama artinya kecuali dalam 2 ibadah, haji dan sholat. Contoh yang rukun dalam haji apa? Ihram. Atau yang paling sering orang-orang lakukan menjadi syiar haji terbesar adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah hukumnya apa, Pak? Rukun. Dibilang rukun, wajib lagi rukun. Makanya antum yang sudah kesana, yang sudah haji, yang belum haji semoga Allah mudahkan. Amin. Ketika tanggal 9 Zulhijjah apa yang terjadi? Ketika manusia sedang wukuf di Arafah apa yang terjadi?
Itu orang-orang sakit ditandu semuanya. Hatta orang-orang yang tidak bisa jalan, yang mereka tidak kuat untuk wukuf di Arafah, mereka dibawa dengan ambulan. Ketika hari wukuf di Arafah, dibawa semuanya, karena mereka tahu kalau ini ditinggalkan, wukuf ini walaupun sebentar ditinggalkan, maka seakan-akan tidak haji. Ustaz, kalau lempar jamarat wajib. Lempar jamarat wajib. Kalau orang sengaja atau tertinggal, terluput darinya lempar jamarat, hajinya sah gak? Sah. Namun dia harus membayar dam. Tapi kalau orang terluput darinya wukuf di Arafah, dia mau bayar dam 1000 kambing atau 1000 unta pun tidak bisa. Rasul bersabda, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Dari sini terbukti bahwasanya rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Kita kembali ke pembahasan. Ketika Rasul bersabda, sab'ul mathani, Al-Fatihah itu ada sab'ul mathani, 7 yang terulang-ulang. Dari sini banyak ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ada pertanyaan mungkin, Ustadz, iya, apakah makmum baca Al-Fatihah? Apakah makmum baca Al-Fatihah? Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih aman dan yang lebih kuat, makmum itu tetap membaca Al-Fatihah, saudaraku yang Allah muliakan. Karena ini masuk kepada keumuman perintah hadis. Man lam yaqra' bi Fatihatil kitabi fala salata lahu. Barang siapa yang belum baca surah Al-Fatihah, maka tidak ada salat baginya. Namun di sini dijelaskan oleh para ulama, Al-Fatihah itu hukumnya rukun kecuali untuk 2 orang. Disimpan ini Pak. Al-Fatihah hukumnya rukun dibaca kecuali untuk 2 orang. Yang pertama, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Contohnya, al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika Rasul bersabda kepada sahabatnya, "Ya Mu'adz, innaka la ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi seorang kaum ahlu kitab. Maka jadikanlah dakwah pertamamu adalah bersyahadat kepada Allah. Wa inhum ata'u laka bidzalika, kalau mereka taat, dakwah keduamu adalah mengajak mereka untuk sholat 1 hari 5 kali. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan kepada Muaz bahwasanya yang paling wajib setelah syahadat adalah sholat. Hatta orang itu belum bisa baca Al-Fatihah karena baru masuk Islam, dia tetap harus sholat. Karenanya orang yang tidak rukun, orang yang tidak diharuskan membaca Al-Fatihah, yang pertama adalah orang yang belum bisa baca Al-Fatihah. Dan anak-anak kecil juga Pak, nggak harus baca Al-Fatihah. Ya, al-mu'allafatu qulubuhum juga orang yang baru mu'allaf. Jangan bilang, ente mau sholat ya? Misalkan ada teman kita baru masuk Islam, ente mau sholat? Iya Pak Ustadz. Oh nggak bisa, apalin dulu Al-Fatihahnya. Enggak, ajak aja sholat Pak, nggak masalah. Keadaan kedua yang memperbolehkan seseorang tidak membaca Al-Fatihah, orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah, atau orang yang menemukan imam dalam keadaan ruku atau sujud dan lain-lain. Contoh, ketika Pak Imam sedang sholat, ada fulan masbuk, Pak Imamnya sedang ruku. Apa yang dilakukan oleh orang yang masbuk ini? Dia harus langsung berbuat apa yang diperbuat oleh imam. Rasul bersabda, "Idza kana al-imamu ala halin falyasna' kama sana'al imam." Jika imam berada di pada suatu posisi, maka lakukanlah langsung seperti posisinya imam. Nggak boleh nunggu. Kalau kita kebanyakan nunggu aja lah. Apalagi kalau lagi sujud Pak ya. Lagi sujud nanti aja lah. Nunggu diri. Atau lagi tahiyat awal ya. Lagi tahiyat awal. Nanti aja. Balas WhatsApp dulu. Lihat Shopee dulu, lihat ini status dulu, nanti udah diri baru langsung perbuat apa yang diperbuat oleh imam. Pertanyaannya saudaraku yang Allah muliakan, kapan seseorang mendapatkan rokaat? Seseorang itu kapan mendapatkan rokaat Pak? Ketika dia mendapatkan ruku. Man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Barang siapa yang dapat ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Pertanyaannya, bukankah Al-Fatihah itu rukun? Berarti kalau ada orang ngelihat imam ruku,
dia takbir dulu kemudian langsung ruku, berarti dia nggak baca Al-Fatihah dong. Salatnya nggak sah dong. Orang ini termasuk ke yang kedua. Siapa tadi yang kedua yang boleh tidak membaca Al-Fatihah? Orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah. Disinilah masuk kepada keumuman hadis, man kana lahu imam fa qiraatuhu lahul qiraah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam mewakili bacaannya. Dari sini saudaraku yang Allah muliakan, wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat dan yang lebih berhati-hati adalah kita seorang makmum tetap baca Al-Fatihah walaupun imam itu sudah baca Al-Fatihah. Jika memang di luar keadaan dua tersebut, untuk lebih berhati-hati. Memang ada yang mengatakan, Pak, dan ini pendapat yang kuat juga, nggak perlu baca Al-Fatihah karena imam sudah baca. Namun untuk merealisasikan hadis, hendaknya kita tetap membaca Al-Fatihah. Dikuatkan juga dengan hadis yang lain bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ketika aku membaca Al-Fatihah, apa yang kalian baca? Ketika aku membaca surah-surah tersebut, apa yang kalian baca? Apakah kalian baca Al-Fatihah? Ya, hadzan ya Rasulullah. Kita ikut serta dalam baca Al-Fatihahmu. Jadi maksudnya gini, Pak. Ketika Rasul baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat ngikutin, Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah itu benar? Itu disalahkan oleh Rasulullah. Jadi cara baca Al-Fatihah adalah ketika imam selesai baca surah Al-Fatihah, kemudian dia membaca surah-surah pilihan, surah-surah pendek yang memudahkan, ya, disitulah si makmum membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang tepat, tidak perlu berlama-lama. Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dari sinilah dinamakan bahwasanya Al-Fatihah itu as-saba' al-mathani, 7 yang terulang-ulang. Mengapa? Karena seorang muslim itu mengulang-ulangnya dalam rakaat salatnya, belum salat sunnahnya, belum salat-salat yang lainnya. Kemudian nama yang lain dari surah Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah. Dan nama surah yang lain dari surah Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, penyembuh. Yang artinya adalah penyembuh. Nama surah yang lain dari surah Al-Fatihah adalah Ar-Raqiyah. Ar-Raqiyah. Apa arti Ar-Raqiyah? Yang bisa meruqyah. Penyembuh dan yang bisa meruqyah. Dalilnya bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki dua nama ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami, ya, pasukan untuk pergi ke tempat tersebut. Akhirnya kami pun menemukan sebuah kaum yang dimana kaum itu menolak kami untuk kami bisa bertamu kepada mereka. Ketika kami ingin pergi, mereka mengatakan, apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan? Karena pemimpin kami disengat oleh ular, dalam riwayat kalajengking. Abu Sa'id Al-Khudri pun mengatakan, kami telah datang kepada kalian minta bertamu, namun kalian menolaknya, kami nggak bisa. Mereka mengatakan, nanti kami kasih hadiah deh. Akhirnya diruqyahlah pemimpin kaum tersebut dengan bacaan surah Al-Fatihah. Sampai kepada Rasulullah SAW berita ini, Rasul pun berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyah. Abu Sa'id Al-Khudri, dari mana engkau tahu surah Al-Fatihah itu bisa meruqyah? Ya Rasulullah, ma daraitu annaha ruqyah syai'un alqahu Allah fi nafsi. Wahai Rasulullah, itu adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku. Ya, tahu aja, ya. Akhirnya Rasul pun berkata, silahkan kalian ambil hadiah dari kaum tersebut, wadribu ma'akum li bisahmin. Jangan lupa ya, kirim-kirim dagingnya, kirim-kirim lemaknya kepadaku. Ini dalil bahwasanya, Pak, surah Al-Fatihah itu bisa meruqyah. Bisa meruqyah. Ya, kemudian ini juga dalil bahwasanya seseorang itu boleh mengambil hadiah, boleh mengambil ganjaran, boleh mengambil upah dari dia mengajarkan Al-Quran. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah.
Kemudian nama yang lain dari surah Al-Fatihah yang terakhir adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran, intinya Al-Quran. Dalilnya tadi kami sebutkan di atas. Barang siapa yang belum baca Ummul Kitab, barang siapa yang belum membaca Al-Fatihah maksudnya, maka tidak ada solat baginya. Maka seakan-akan dia tidak solat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, hadis yang dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwasanya diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang selalu memudawamahkan baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, hingga akhirnya. Akhirnya sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepadanya, tanya dia, kenapa dia baca surah Al-Ikhlas mulu setiap salatnya? Akhirnya dia pun berkata, sesungguhnya itu adalah sifatnya Allah dan aku sangat suka membacanya. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, beritakanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar. Ini dalil saudaraku yang Allah muliakan, kita boleh mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam salat kita. Ya. Diriwayatkan dari yang lain bahwasanya sahabat yang lain juga pernah melakukan hal tersebut. Kalau riwayat pertama yang kita baca di atas, Pak, jadi sahabat ini sebelum baca surah pilihan, dia mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas dulu. Misalkan setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, kemudian dia baca surah Al-Ikhlas dulu, qul huwallahu ahad, sampai akhirnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu dia baca surah yang lain, misalkan surah Ad-Duha, Wad-Duha. Jadi dia baca Al-Ikhlas kemudian Ad-Duha, yang intinya sebelum dia membaca surah pilihan setelah Al-Fatihah tersebut, dia mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas. Di riwayat yang lain terbalik, sahabat ini membacanya surah yang lain dulu baru Al-Ikhlas. Contohnya di rakaat pertama sholat maghrib, orang ini membaca Ad-Duha, setelah Ad-Duha selesai dia membaca Al-Ikhlas. Rakaat kedua dia membaca An-Nasr misalkan, setelah An-Nasr selesai dia membaca Al-Ikhlas. Apakah boleh seperti ini? Boleh, diperbolehkan. Bahkan apa kata Rasulullah, beritakan kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Ya, jadi jangan aneh, Pak, kalau terkadang kita lihat ini imam baca Al-Ikhlas mulu, Al-Ikhlas mulu. Mungkin dia menjemput keutamaan ini, atau mungkin hafalannya Al-Ikhlas doang kali. Ya. Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, hadis nomor 1020 kami lewati, Pak, ya. Hadis nomor 1020 kami lewati karena panjang sekali hadisnya. Insyaallah bisa kita ambil di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Hadis nomor 1021 dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia dilindungi dari dajjal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Pertanyaannya saudaraku, apa yang dimaksud dengan hafizah di sini? Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dilindungi dari dajjal. Apakah pasti dia selamat dari dajjal? Kalau kita berpulang kepada keumuman hadis, maka jawabannya adalah iya. Maka nasihat kami, Pak, kalau bisa dihafalkan surah Al-Kahfi. Hafalkan. Surah Al-Kahfi itu surah yang mempunyai keutamaan yang besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca di hari Jumat, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, membaca di malam Jumat, maka Allah akan terangi dia sampai Jumat depan. Dan ini hadisnya sahih, Pak. Ya. Saudaraku yang Allah muliakan, yang dimaksudkan dengan menghafalnya di sini adalah dia mentadabburinya, kemudian dia mempraktekannya. Ya.
Bukan hanya menghafalnya saja kemudian melupakannya, bukan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlindung dari fitnahnya Dajjal. Saking dahsyatnya fitnahnya Dajjal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, beliau terbiasa untuk membaca doa berlindung dari Dajjal sebelum beliau menyelesaikan salatnya. Beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'." Jika kalian ingin tasyahud atau selesai dari tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4. Kami kira antum hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dalam riwayat lain, namun tambahannya ini lemah, Pak. Wa minal ma'thami wal makrum. Ini tambahannya lemah. Dan aku melindung kepadamu dari dosa dan hutang pihutang. Tambahan ini lemah. Maksud kami, saudaraku yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang imannya sudah kuat, beliau tetap berlindung dari fitnah Dajjal sebelum beliau bertasyahud di akhirnya. Dan ini adalah sunnah yang terlupakan. Karenanya sebelum kita menyelesaikan sholat kita, disunahkan untuk membaca doa berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Ustaz, saya pernah baca di hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kubur dulu, baru jahannam. Apakah boleh? Boleh. Intinya yang lebih kuat adalah hanya 4 saja. Adapun tambahan wa'udzubika minal ma'thami wal maghrum, ini tambahannya lemah, Pak, tidak usah dipakai. Ya. Berlindung kepada Allah dari 4 sebelum kita menyelesaikan sholat kita. Ya. Kemudian fadilah terakhir dari bab keutamaan membaca Al-Qur'an adalah diperbolehkan atau seseorang itu diperbolehkan membaca Quran bersama-sama. Saksikan dulu, Pak. Diperbolehkan seseorang itu membaca Quran bersama-sama. Saksikan dulu. Saudaraku yang Allah muliakan, kami kira hadis ini adalah hadis yang populer, ya. Hadis yang dibawakan oleh Muslim dan sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah dari rumah-rumah Allah kecuali mereka akan turun kepadanya ketenangan dan mereka akan diselimuti oleh rahmat Allah. Dan malaikat akan menyelimuti mereka, dan Allah menyebut-nyebutnya di antara para malaikat. Kita saja, Pak, kalau disebut oleh orang lain kita senang, disebut oleh Pak RT kita senang, disebut oleh guru kita senang. Bagaimana kabar kalau kita disebut oleh Allah di depan para malaikat? Di sini ulama khilaf. Apakah ini dalil kita boleh membaca Quran bersama-sama? Apakah ini dalil boleh membaca Quran bersama-sama? Contohnya, Pak, ayo jemaah kita baca surah Al-Kahfi bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi, kita baca bareng-bareng dengan satu suara, satu komando. Apakah boleh seperti itu? Yang lebih kuat adalah wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan baca Quran bersama-sama, namun bersama-sama baca Quran. Bisa dibedain, Pak? Bedain bisa gak? Bukan bersama-sama baca Quran, tapi baca Quran bersama-sama. Maksudnya apa? Baca Quran di sini bukan baca Quran dengan satu komando. Ayo jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca surah Al-Kahfi bareng-bareng kita, atau ganti-gantian. Ana juz 1, antum juz 2, juz 3, juz 4, ada 30 orang selesai khatam satu Quran. Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah itu jawaban yang keliru. Maksud hadis ini adalah bahwasanya seseorang itu boleh dalam satu tempat mereka baca Quran masing-masing. Yang ini baca Al-Kahfi, yang ini baca Al-Kahfi, ini baca Al-Kahfi, namun dengan bacaan tersendiri.
bukan dengan satu komando. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam As-Suyuti, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh ya Pak, tidak ada sunnahnya membaca Quran bersama-sama. Yang ada bersama-sama baca Quran dengan satu komando, dengan satu suara. Apalagi ya ketika khatmul Quran, kami kira antum tahu ceritanya ya, ketika ingin menghatamkan Quran, Pak DKM ngumpulin jemaah, ayo jemaah kita hatamin Quran. Akhirnya dipilihlah anak muda, bapak-bapak yang cepat baca Qurannya. Saya juz 1, kamu juz 2, ini juz 3, ini juz 4, ini juz 5, juz 6, terus ada 30 orang. Kita baca satu malam, masing-masing satu juz. Setelah itu doa khatmul Quran bareng-bareng, kemudian berkata, kita telah menghatamkan Al-Quran. Apakah ini benar? Keliru. Ya. Namun kalau pertanyaannya, dapat pahala gak Ustadz itu bacaannya? Dapat, tapi mereka tidak dikatakan menghatamkan Al-Quran karena mereka baca satu orang satu juz. Ya, di sini nggak ada kolektif untuk menghatamkan Quran tuh nggak ada contoh ya. Yang ada kolektif dalam berkurban ada contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah kita selesaikan satu bab dari kitab Fadilah ini, saudara-saudariku yang Allah muliakan. Marilah kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab Fadilah wudu. Bab Fadilah wudu. Ini bab yang baru Pak ya, bab Fadilah wudu. Kalau di kitab aslinya ada di halaman berapa Pak? Kalau kami ini hadis yang diambil langsung nomor 1024. Ya. Bab Fadilah wudu. Dan yang diambil oleh muallif penulis kitab ini hanya fadilah-fadilahnya saja. Saudaraku yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke fadilah wudu, marilah kita berkenalan dengan wudu. Apa itu wudu? Wudu itu dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah al-wudu'u lughatan, dari sisi bahasa artinya adalah al-wadha'ah wal nazafah, bersih dan bercahaya. Wudu dari sisi bahasa artinya bersih dan bercahaya. Namun ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah sisi syariat. Apa arti wudu dari sisi syariat? Tatahirul arba'ati ala sifatin makhsusah. Arti wudu dari segi fikih, dari segi syariat adalah mensucikan 4 anggota tubuh dengan cara yang khusus. Mensucikan 4 anggota tubuh dengan cara yang khusus, dengan tujuan ibadah kepada Allah. Dengan tujuan ibadah kepada Allah. Dengan tujuan ibadah kepada Allah. Dari sini terbukti saudara yang Allah muliakan, bahwasanya di dalam wudu ini hanya ada 4 anggota tubuh yang harus dicuci atau dibasuh di dalamnya. Apa saja Pak? Wudu itu harus dilakukan 4 di dalamnya. Mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap atau membasuh kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki. Berpulang kepada ayat, keumuman ayat surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat maka cucilah wajah kalian. Ini dalil saudaraku yang Allah muliakan, bahwasanya kumur-kumur, istinsyar, madmadah, kumur-kumur, masukin air ke hidung, ngeluarin air dari hidung, ini hukumnya sunnah. Karena tidak disebutkan dalam keumuman ayat Al-Maidah 6 ini. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ini dalil juga bahwasanya orang yang meyakinkan ketika wudu kita harus naikin sedikit sampai ke tiap, ini adalah berlebihan. Sampai siku aja Pak, karena yang memerintahkan kita sampai siku itu adalah Allah. Adapun mereka yang mengatakan enggak, harus sampai di bawah ketiak untuk menjaga hati-hatian, ini bukan kehati-hatian, ini namanya was-was syaitan itu. Wamsahu biruusikum, kemudian usaplah atau basuhlah kepala kalian. Ini juga dalil bahwasanya saudaraku yang Allah muliakan, satu-satunya anggota tubuh
Yang 4 dari wudu tersebut yang tidak dicuci adalah kepala. Warjulakum ilal ka'abain, dan cucilah kaki kalian sampai tumit atau sampai mata kaki kalian. Di sini ada permainan bahasa Arab. Kalau wudu itu artinya kaifiyahnya. Kayak antum ngomong ke anak antum, "Dek, nah, wudu itu kaifiyahnya." Kalau wawunya pakai dhammah itu kaifiyah wudu. Tapi kalau saksikan Pak, kalau wadu wa dod waw hamzah wadu itu bukan kaifiyahnya, itu artinya airnya. Ini bahasa Arab Pak, beda harokat, beda arti. Jadi kalau antum pengen taruh dalam kalimat sempurna, saya berwudu dengan wadu. Apa wadu? Wadu itu air yang dipakai untuk wudu. Apa wudu? Wudu itu adalah kaifiyah yang kita ketahui. Mari kita saksikan hadis pertama dari keutamaan wudu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, muttafaqun alaihi, dengan sanad, dengan perawi-perawi yang sama. Dari sahabat mulia Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, aku telah mendengar Rasul bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku nanti datang di hari kiamat dengan wajah bercahaya karena bekas wudu, maka barang siapa yang bisa memanjangkan wudunya, lakukanlah. Saudaraku yang Allah muliakan, tahukah engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggu kita di telaganya? Rasulullah bersabda, ana faradtukum al-haud, aku tunggu kalian di telagaku. Dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu mendatangi kuburan Baqi', kemudian beliau berkata, sungguh aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengarnya mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul pun menjawab, kita lanjut setelah Isya Pak, setelah azan Isya insyaallah. Silakan Pak, azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wudu adalah cara bagaimana Rasulullah SAW membedakan umatnya dengan umat-umat yang lain. Wudu adalah caranya SAW menemukan kita bahwasanya orang-orang ini adalah bagian dari umatnya SAW. Dalam hadis yang dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya, ketika Rasul datang kepada kuburan Baqi' yang di sana banyak para syuhada Uhud, beliau mengatakan, "Assalamualaikum dar qaumin mu'minin." Keselamatan kepada kalian kampung orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dengan izin Allah kami akan menemui kalian. Waditu ana qad ra'ayna ikhwanana. Rasul berkata, didengarkan oleh para sahabatnya, aku berharap aku bisa bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat pun berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lantas siapa kami? Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum bertemu denganku. Mereka mempercayaiku padahal mereka belum pernah melihatku. Dan di sini adalah kemuliaan dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang percaya, beriman kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, padahal tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semoga kita dijadikan dari kalangan saudara-saudara Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'daka min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, lantas bagaimana caramu mengetahui bahwasanya orang ini adalah saudaramu padahal engkau belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Saksikan Pak, pentingnya wudu, saksikan. Rasul pun menjawab dan bersabda, "Ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina zahrai khaylun duhmin bihim." Menurut kalian, jika ada banyak kuda
Dari sekian kuda itu, dari sekian kuda yang hitam ini, ada satu kuda yang keningnya berwarna putih, yang jidatnya berwarna putih. Apakah kuda ini mudah dibedakan dari kuda-kuda yang lain? Sahabat pun berkata, bala ya Rasulullah, sangat mudah dibedakan, ada tandanya. Beliau pun berkata, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Itu adalah saudara-saudaraku yang aku bisa temukan mereka karena bekas wudu-wudu mereka. Allahu akbar. Wa ana faradhum 'ala al-hawl, dan aku menunggu mereka di telagaku. Ternyata saudaraku yang Allah muliakan, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan kita dan mengkategorikan kita bagian dari umatnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara melihat wajah yang bercahaya atau tidak. Dan wajah yang bercahaya ini hanya bisa didapatkan dari bekas wudu. Dalam hadis yang lain, Pak, saksikan bahayanya bid'ah dalam agama. Saksikan. Ada segerombolan manusia yang datang untuk ingin minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin mendatangi telaganya Rasulullah, dilarang oleh malaikat. Suhkan, jauhi wajah kalian, jauhi wajah kalian. Rasul pun bertanya kepada malaikat, sungguhnya orang ini, kaum ini adalah umatku. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu perbuatan apa yang mereka lakukan, perkara baru apa yang mereka lakukan setelah engkau mati. Rasul pun berkata kepada mereka, suhqan. Jauhi telaga ini dari wajah kalian, jangan minum dari telagaku. Subhanallah. Sabar di atas sunnah, Pak. Memang panas sunnah ini. Karenanya Rasul bersabda, al-qabidu ala dinih kal-qabid ala jamrah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam seperti memegang bara api panas. Sabar, Pak. Jangan sampai ketika manusia kehausan di hari itu dan hanya ada satu sumber air, itu adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita seiring mendekat kepada telaga tersebut, kita malah dijauhi oleh Rasulullah, oleh para malaikat. Mengapa? Karena perlakuan bid'ah yang dilakukan. Ini ancaman untuk mereka yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan perbuatan-perbuatan baru dalam agama, dan ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah itu tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berkata, wahai Muhammad, mereka memang umatmu, namun engkau tidak tahu kan apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Dalil, Pak, bahwasanya Rasul itu sudah meninggal dan tidak akan bangkit lagi. Tidak akan, kecuali nanti di hari kebangkitan. Ya. Akhirnya di pertemuan yang singkat ini kita ambil faidah yang terakhir dari keutamaan wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya dari sahabat mulia Utsman ibn Affan. Man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Barang siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu akan gugur bahkan dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini menjadi dalil bahwasanya seseorang yang menyempurnakan wudu adalah siapa? Maksudnya adalah mereka yang menjaga sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu apa? Sunnah-sunnah wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dan kemudian
timbul pertanyaan di sini, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, mengalirlah dosa-dosanya dengan air yang tertetes darinya, bahkan sampai dari bawah kukunya. Dari sini timbul pertanyaan, apa hukumnya mengusap wajah dengan anduk setelah berwudu, Pak? Hukmun intisyafil wajah ba'dal wudu, mengusap wajah dengan handuk atau anggota tubuh yang terkena air basah dengan wudu setelah wudu. Hukumnya adalah boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ketika seseorang setelah wudu dia pakai handuk, kemudian wajahnya dihanduk, tangannya dihanduk, tidak masalah. Ya, karena tidak termasuk ke larangan hadis yang kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah kita rampungkan pembahasan tentang fadilah membaca Al-Quran, dan telah kita terangkan tentang makna Al-Fatihah, nama-namanya juga, dan telah kita ulas sedikit tentang fikih membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, dan akhirnya telah kita mulai bab baru, yaitu bab keutamaan wudu. Semoga Allah menulis kita dari orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Beliau dulu, ya. Tafadhal Pak Bandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masalah baca Al-Quran bersama. Jadi di Ramadan itu kan yang namanya tadarus itu kan orang baca yang saya dengerin, kemudian gantian itu terus dibaca. Dan seperti ini sunnah atau? Bagus Pak, sudah dibahas oleh para ulama. Ya. Boleh seseorang itu membaca Al-Quran bersama li ajli ta'lim, untuk tujuan mengajari. Dan kita tahu bahwasanya ketika Ramadan itu bahasanya tadarus Pak ya. Berpulang kepada hadis wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka tadarus. Tadarus di sini bukan artinya baca ganti-gantian, bukan Pak. Tadarus di sini artinya memahami ayat-ayatnya, tafsirnya maksudnya. Namun, apakah yang dilakukan ketika Ramadan ini oleh kebanyakan orang itu benar? Kalau pertanyaannya benar atau tidak, kalau pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Karena itu tujuannya untuk mengajarkan. Yang ini baca dibenarkan oleh yang lain, yang ini baca dibenarkan oleh yang lain. Jawabannya adalah boleh. Namun kalau pertanyaannya, Ustaz, kita tadarus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan alhamdulillah itu satu juz selesai. Sekali hatam selesai. Pertanyaannya, apakah mendapatkan pahala menghatamkan Quran? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Karena orang yang menghatamkan Quran itu hanya dikatakan benar-benar membaca dari awal sampai akhirnya, ya. Namun kalau boleh, pertanyaannya apakah boleh dilakukan? Boleh Pak, karena tujuannya mengajarkan, tidak masalah. Dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kalau kami nggak keliru, Salman Al-Farisi, ya, atau Abu Musa Al-Asy'ari pernah ingin mendengarkan bacaan dari seorang sahabat mulia ini, dan bacaan-bacaannya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya menyimak orang bacaan Qur'annya untuk kita benarkan, ya, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Itu saya pernah mengatakan Ustaz bahwa apabila kita mencuci baju itu harus diguyur dengan air bersih dulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci pakai sabun. Sebab kalau tidak seperti itu dibersihkan dengan air biasa, itu hanya bersih tapi tidak suci. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang harus memasukkan mesin cuci pakai sabun, tapi tetap tidak juga. Satunya apa tetap suci juga, hanya bersih doang. Saudaraku yang Allah muliakan, menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas itu beda.
Bedakan menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas. Menghilangkan najis, selama najisnya sudah hilang maka diperbolehkan. Menghilangkan hadas harus dengan kaifiyah yang Rasul ajarkan. Contohnya menghilangkan hadas apa? Cebok. Cebok menghilangkan hadas. Ada orang cebok pakai air sabun, Pak. Pertanyaannya, apakah dia boleh sholat di atas cebok tersebut? Nggak boleh. Karena cebok itu harus menggunakan air. Kalau nggak ada, pakai batu tisu istijmar namanya, bukan istinja lagi. Kalau ini menghilangkan najis. Menghilangkan najis, selama najisnya sudah hilang, maka diperbolehkan. Dalilnya apa? Dari Aisyah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami yang bajunya terkena darah haid. Darah haid itu najis, ulama sepakat. Darah haid itu najis. Walaupun satu tetes dia najis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara membersihkannya? Disikat, dicuci. Setelah itu, kalaulah memang darah haid itu masih membekas, namun sudah diupayakan untuk dihilangkan, maka tidak masalah bagimu. Ini dalil bahwasanya menghilangkan najis, walaupun najisnya masih ada, ya. Selama najisnya itu memang sudah diupayakan, entah dengan air, entah dengan sabun, maka diperbolehkan. Kita kembali ke pertanyaan antum, menghilangkan najis di baju itu boleh. Selama memang najis sudah hilang, nggak masalah, Pak. Mau pakai sabun kah atau mau pakai air kah? Ya, maka diperbolehkan. Karenanya dibedakan dulu pembahasannya menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas. Dan kami kira, Pak, pasti semua orang yang nyuci pasti pakai air. Nggak mungkin sabun semua, nggak mungkin, Pak. Pasti pakai air, bukan? Maka dari itu tidak harus dikasih air dulu, nggak masalah. Karena ini adalah menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas ada tata caranya dari syariat, ada. Kalau menghilangkan najis, selama najis hilang, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, Bang. Saya bertanya, kalau misalnya saya baca Quran di handphone, hukumnya gimana? Ya. Misalnya sebelum tidur. Fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran lewat handphone, dia mendapatkan keutamaan sama dengan membaca Al-Quran. Sama, Pak. Sama. Ya. Maka itu diperbolehkan. Namun kalau kita menginginkan mendapatkan keutamaan hadis yang dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya dan Bukhari dalam lafaz yang lain, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sungguhnya dia akan datang di hari kiamat syafaat untuk para sahabatnya. Ada ahli hadis mengatakan karena disunahkan, Pak, seseorang itu tidak mengganti Al-Qurannya. Tidak mengganti Al-Qurannya. Antum punya Quran, misal Quran lembaran, Pak, jangan diganti, udah itu aja. Itu aja. Karena ada yang mengatakan inilah yang akan datang nanti sebagai syafaat di hari kiamat. Ini pendapat. Namun pendapat ini bagus. Ya. Namun apakah boleh seseorang itu membaca Al-Quran lewat handphone? Jawabannya adalah boleh. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya juga dia harus membacanya di atas kesucian. Tidak boleh hadas besar. Tidak boleh hadas besar. Konsekuensinya seperti itu. Namun terjawab, Pak, ya? Insyaallah terjawab, ya. Akan kami komplitkan sedikit. Apakah boleh handphone ini dibawa? Nih, Pak. Ini adalah Al-Qur'annya, ini Al-Qur'an, Pak. Bolehkah dibawa kamar mandi? Ya, jawabannya adalah boleh kalau sedang seperti ini. Tapi kalau lagi seperti ini hukumnya hukum Al-Qur'an. Dihukumi yang nampak. Tapi kalau seperti ini boleh dibawa kamar mandi. Kalau lagi home screen-nya boleh. Ya. Ada yang mengatakan nggak boleh, Ustaz. Kan dalamnya adalah Quran. Ente gimana? Ada orang hafal Al-Quran, hafiz, pengen masuk kamar mandi,
Terus dia kalau masuk kamar mandi palanya dicopot gitu. Ya enggak kan? Maka dari itu selama dia tidak menampakkan Al-Quran, maka tidak dihukumi Al-Quran. Tapi kalau antum buka Al-Quran, hukumnya Al-Quran. Harus dibaca di atas kesucian. Kalau junub harus mandi junub dulu. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina sana. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.